Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang FRCPNS asli 2021 terbaru dan terupdate. Cuma ada di sini di channel ini, dan jangan lupa untuk share dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan FR selanjutnya. Oke guys, soal yang pertama. Andi adalah peserta tes ASN 2020. Satu yang telah melakukan pendaftaran di website SSC ASN. Karena akan mengikuti seleksi yang lokasinya di luar kota, maka keesokan harinya Andi segera mendatangi posko vaksinasi untuk disuntik vaksin COVID-19. Andi beranggapan bahwa kesediaan untuk segera divaksin dapat menciptakan kekebalan kelompok sebagai upaya perlindungan tidak langsung terhadap virus COVID-19. Maka dari itu, sedikitnya 182 juta penduduk Indonesia harus sudah disuntik vaksin COVID-19. Pola pikir dan tindakan Andi di atas sesuai dengan pengalaman Pancasila sila jawabannya adalah sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena dengan kita vaksinasi, kita juga tidak hanya memprotek diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Jadi itu ada sisi kemanusiaannya, sehingga sila yang kedua. Oke, soal selanjutnya tentang tugas MPR. Nah, apa sih tugas MPR? Nah, tugas MPR menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen bahwa kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua melantik presiden dan atau wakil presiden. Kemudian yang ketiga memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Itu adalah kewenangan dari MPR. Dan soal yang ketiga ya teman-teman, yaitu ditanyakan tentang tugas DPR. Nah, tugas DPR itu ada banyak ya. Salah satunya yang paling pokok itu ada 3, yaitu sebagai fungsi legislasi, yaitu untuk menyusun RUU atau rancangan undang-undang. Kemudian fungsi anggaran, yaitu menyetujui RAPBN yang telah disusun oleh Presiden. Kemudian dari fungsi pengawasan, yaitu pelaksanaan undang-undang. Kemudian APBN dan kebijakan pemerintah. Jadi DPR ini mengawasi undang-undang dan APBN dan juga jalannya pemerintahan. Kemudian selain itu juga DPR punya kewenangan lainnya. Salah satunya adalah memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Kemudian selanjutnya adalah memberi pertimbangan kepada Presiden dalam hal amnesti, abolisi, kemudian mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lainnya. Itu ya tentang tugas DPR. Dan selanjutnya yang terakhir ini adalah tentang kewenangan Presiden pas Undang-Undang Dasar RIS. Nah, apa sih RIS itu ya? Jadi perlu diingat ya, Republik Indonesia Serikat, yaitu di mana bentuk negara Indonesia adalah negara serikat. Kemudian pemerintahannya itu republik, kemudian sistemnya adalah parlementer. Nah, di sini itu terjadi pada periode tahun 1949 sampai 1950, yaitu tepatnya 27 Desember sampai 17 Agustus 1950 ya. Oke, nah apa sih tujuan dari RIS itu, Republik Indonesia Serikat itu? Yaitu untuk memecah belah bangsa Indonesia, karena namanya serikat itu kan terdiri dari beberapa negara-negara bagian. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa sih kewenangan presiden? Nah, ini yang saya baca di sini ya. Menurut saya di situ Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1950 waktu itu dia membacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI, ya, Negara Kesatuannya. Sebelumnya Indonesia itu terpecah belah. Nah, di situ salah satu kewenangan presiden itu adalah memproklamirkan ya bahwa Indonesia sekarang menjadi negara kesatuan, dan kemudian berlakulah Undang-Undang Dasar baru ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu ya tentang FR hari ini ya, yaitu tentang pengalaman Pancasila, kemudian tugas MPR, tugas DPR, dan juga kewenangan presiden pas Undang-Undang Dasar RIS ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Tunggu FR yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.